Selamat pagi teman-teman. Jadi ini tuh jam 7.39 pagi. Aku tiba-tiba aja keinget aku pernah di komen salah satu subscriber aku. Dia minta kayak kalau udah dapet ini SIM-nya di Australia, kasih tahu dong caranya gimana. Nah, jadi beberapa bulan yang lalu aku tuh udah dapet SIM aku. Cica. Kelihatan nggak? Kira-kira begini. Tuh, jadi aku udah dapet SIM aku. Nah, aku itu dapetinnya setelah gagal 1 kali, kayak yang di video aku sebelumnya. Nah, kali ini aku mau nge-share gimana caranya akhirnya aku bisa dapetin SIM aku di Australia. Oke, jadi aku mau cerita dulu kayak beberapa waktu lalu, aku punya teman Indo, namanya Yeti. Nah, dia ini kebetulan nikah sama orang lokal di sini. Terus kita temenan juga sih, namanya Riz. Terus kita kayak ya udah deket gitu. Sampai akhirnya ternyata si Riz ini juga lagi dalam proses pembuatan SIM gitu. Nah, terus ceritanya nih si Riz nih udah dapet SIM-nya akhirnya gitu ya. Tapi ternyata Riz ini masih punya satu pertemuan lagi pakai agensi untuk dapetin SIM-nya dia. Nah, terus akhirnya si Yeti sama si Riz itu ngasihin 1 kali pertemuan mereka yang nggak kepake itu, padahal udah bayar ya, itu ke aku supaya aku bisa practice sama instrukturnya itu tanpa aku harus bayar karena mereka kan udah bayar. Terus udah dapat SIM nggak kepake intinya gitu. Terus akhirnya aku pakai lah itu 1 kali latihan sama instruktur di agennya mereka. Terus ketemu namanya Ryan. Terus orangnya baik-baik banget dan enak banget kalau buat ngobrol gitu. Walaupun bukan orang Indo ya, orang sini, tapi bener-bener baik banget. Terus aku ceritain hal-hal yang bikin aku gagal di ujian yang pertama tuh apa. Terus udah gitu udah aku jelasin, si Ryan ini juga akhirnya bilang yaudah yuk kita latihan sekarang. Latihannya tuh kalau nggak salah ya 1/2 jam atau 30 menit. Nah itu kita latihan puter-puter gitu kan. Terus si Ryan itu ngomong, aku kaget juga loh kamu bisa gagal, dia bilang gitu, karena aku melihat kamu nggak ada kendala dalam menyetir kamu gitu. Dalam hati aku ya, yalah aku di Indo udah nyetir berapa tahun, mungkin 10 tahun ada kali. Terus habis itu si Ryan-nya ngomong, mungkin gini, kalau kamu ini kurangnya cuman 1. Jadi kebiasaan orang Indonesia dalam menyetir itu kan kita ngelihat tuh di spion aja kan, spion kanan kiri di depan itu. Nah, tapi kalau orang di sini mereka itu nggak cuman tengok ke spion aja, mereka tuh harus kayak noleh gini loh. Nah, nolehnya pun itu ada 2. Yang pertama head check. Yang pertama head check. Jadi nengok gini. Yang kedua shoulder check. Jadi kita tuh harus yang gini. Jadi sebahunya tuh kita gini gitu loh. Sedangkan kita nggak punya kebiasaan itu di Indonesia. All about feelings kalau di Indonesia kan ya. Jadi kita cuma tengok-tengok spion aja gitu. Terus feeling kita kayaknya oke nih kan gitu ya. Nah ternyata itu adalah kebiasaan yang sangat-sangat buruk bagi kita. Jadi kita nggak bisa. Di sini otomatis kamu bakal gagal kalau kamu nggak ngelakuin head check dan shoulder check. Jadi menurut aku kegagalan aku yang kemarin itu karena 2 hal itu ya. Terus akhirnya dikasih tahu sama si Ryan itu kalau kamu tuh harus dikit-dikit tengok, kamu harus dikit-dikit tengok. Terus kalau kamu mau belok, kamu harus kayak yang shoulder check gitu. Even kamu merasa itu nggak perlu, dia bilang sih kayak kamu sering-sering aja deh gitu. Jadi waktu ujian kamu sering-sering aja gitu, biar mereka nih tahu kalau kamu nih melakukan head check gitu. Terus akhirnya untuk yang practice
yang tadi itu kan temanku yang bayarin, bukan dibayarin sih, maksudnya itu mereka udah bayar gitu ya. Itu mereka bilang sekali pertemuan itu $60. Nah, nama agensinya atau nama apa ya ini ya? Itu namanya Easy License. Jadi EZ License. Nah, itu nama apa agensinya gitu ya. Terus nanti kalian bisa pilih sih di kota mana, terus mau ambil paketan apa gitu. Nah, long story short, akhirnya udah praktisnya. Nah, terus ada kayak lockdown dan segala macam, akhirnya driving test aku tuh ketunda. Cuman ini bener-bener kayak yang bikin aku apa ya, bener-bener amazed sih sama Easy License tuh, karena si Ryan itu, instruktur aku itu, dia mau loh repot-repot ngebookingin aku untuk driving test. Padahal biasanya kamu harus kayak telepon ke Vicroad kan. Kamu telepon ke Vicroad, terus kamu harus kayak yang booking sendiri, booking appointment buat driving test. Tapi si Ryan ini mau repot-repot datang ke Vicroad untuk apa tuh namanya, bookingin appointment buat aku gitu. Jadi akhirnya setelah lockdown selesai, kan ada beberapa lockdown kan di Victoria, di Victoria. Nah, ya, intinya setelah kayak open lockdown gitu, si Ryan tuh kayak cepet-cepet langsung bookingin appointment buat aku driving test supaya aku bisa cepet dapat SIM aku. Karena aku bilang sama si Ryan gini, Ryan, ini tuh SIM aku tuh udah mau kadaluarsa, tak bilang gitu. Kadaluarsanya tuh maksudnya bukan SIM Indo aku ya, itu loh kayak translatannya itu loh. Kan kalau kalian nonton videoku di sebelumnya, SIM A kita tuh harus ditranslate ke bahasa Inggris dengan agensi yang ditunjuk sama pemerintah. Nah, itu tuh ada masa berlakunya gitu loh. Nah, itu masa berlakunya punya aku itu yang translatean tuh udah mau habis. Kalau itu udah habis, aku nggak bisa nyetir di sini gitu. Terus kalau kamu udah ada learner permit kan juga itu cuman setahun. Nah, ini tuh kayak udah lama gitu karena lockdown terus. Akhirnya dapatlah aku di hari H itu untuk driving test. Nah, aku itu harus bayar. Kalau mau sama instruktur yang di agency itu, aku harus bayar $200 untuk paket driving test. Itu nanti kalian dapatnya 1 jam latihan lagi sama instruktur di hari H sebelum driving test itu. Jadi misal gini, driving test jam 11, ya kan? Nah, nanti kalian tuh akan dijemput sama instrukturnya itu jam 10 atau jam 10 kurang. Nah, nanti kalian tuh 1 jam bakal praktis lagi, muter-muter sama dia, sama instrukturnya muter-muter gitu. Terus jam 11-nya kalian udah di Vicroad untuk driving test gitu. Nah, terus habis itu $200 tuh pokoknya iya dapatnya kalau nggak salah itu paketan driving test. Nah, nanti tuh duduk di mobilnya itu tuh kamu nyetir, sebelah kamu itu instruktur kamu, bukan yang nilai di Vicroad ya. Yang nilai di Vicroad itu di belakang gitu. Jadi kamu akan lebih comfy aja karena nggak deg-degan gitu loh. Kalau yang di sebelah bukan instruktur kamu tapi yang nilai, kan kamu kayak deg-degan, kamu takut kalau dia jangan-jangan ngelihat aku salah atau apa. Cuman nggak, ini di belakang. Jadi yang dari Vicroad itu dia duduk di belakang, ngelihat kamunya tuh dari belakang. Jadi kamu ngerasa lebih comfy aja. Kalau yang pengalaman aku waktu solo nggak pakai agent, nggak pakai instruktur, itu kan yang nilai itu di sebelah, jadi kayak itu super nervous banget. Nah, terus abis itu puter-puter gitu kan, puter-puter lagi. Aku sempet kayak nervous banget.
Tapi puji Tuhan banget aku tuh dapat hari itu dapat penilainya tuh yang baik banget, cewek, orang lokal sini, tapi dia tuh kayak baik banget, sumpah baik banget. Kayak aku kan mungkin kelihatan tegang ya, aku mungkin kelihatan tegang karena udah pernah gagal sekali, jadi kayak aku takut gagal lagi. Kayak kepikirannya gini, aku udah bayar mahal banget $200, jangan sampai ini gagal lagi kan gitu kan ya. Terus habis itu apa namanya, pas stage 1 kan disuruh berhenti dulu ya gitu. Nah nanti dia akan nilai kamu tuh bisa lanjut apa kamu failed gitu. Nah pas berhenti itu tuh aku tuh udah deg-degan karena yang dulu kan aku stage 1 langsung gagal gitu loh, langsung kayak oke, kita balik ke Vicroad gitu. Aku tuh udah deg-degan waktu diberhentiin di stage 1. Itu tuh kayak si cewek ini tuh ngomong gini, tarik napas Laura gitu, tenang, relax. Aku tuh kayak gitu. Terus dia ngomong, dah yuk lanjut lagi. Terus aku tuh kayak seneng banget, seneng, tapi ya masih deg-degan. Tapi at least aku nggak gagal di yang pertama itu. Terus aku sampai masih menggebu-gebu ya, padahal nih udah beberapa bulan sebelumnya loh. Terus habis itu suruh lanjut, akhirnya setengah jam ya kalau nggak salah ya, setengah jam. Terus itu deh balik ke Vicroad. Terus dia bilang, yuk temuin aku di counter, dia bilang gitu. Tapi dia belum bilang aku lulus apa enggak. Tapi instruktur aku tuh udah gini nih, gitu. Dia udah kasih tanda gini. Terus aku kayak aduh aku masih deg-degan gitu. Akhirnya pas sampai di counter, jurinya itu tuh bilang, selamat ya kamu lulus. Aku tuh bener-bener kayak yang oh my god, aku lulus. Kayak lega, campur aduk pokoknya, rasanya senang gitu-gitulah. Nah terus aku tuh udah dapat, nanti kamu dapat kan, ini harus nunggu seminggu apa 2 minggu untuk datang ya. Nah jadi kamu nanti tuh dapat kayak kertas gitu, kayak pengganti SIM sementara. Terus habis itu aku ngos-ngosan juga. Terus habis itu aku balik ke ke mobil instruktur aku. Terus instruktur aku bilang, lulus kan gitu. Iya, aku bilang gitu. Terus akhirnya dianterin pulang loh sama instruktur itu. Jadi benar-benar kayak kita diantar jemput gitu sama instruktur kita di hari H driving test itu. Jadi menurut aku ya, kalau kalian pakai agency atau apa ini itu kayak lebih dipermudah banget, dan kamu nggak ribet, terus kamu lebih pede gitu daripada kamu untuk nggak pakai apa-apa untuk biar ngirit kayak aku pertama kali itu, tapi ujung-ujungnya kalian gagal, terus harus ngulang lagi, keluar uang lagi, kayak sama aja jatuhnya. Jadi mending sih, saran aku itu pakai driving test apa ya, driving, pokoknya itulah. Ada, nanti aku ketik di description nama website ini yang aku pakai agentnya itu ya. Jadi aku udah seneng banget udah dapat ini, dan aku tuh miracle lagi. Jadi ini kalau nggak salah driving testnya itu driving license-nya itu harganya $81 apa $84, karena aku ngambil yang 3 tahun. Kalau ngambil yang 10 tahun itu kayak 200 berapa dolar gitu. Cuman aku mikir lagi gitu, 10 tahun lagi aku masih di sini enggak ya kan gitu. Jadi daripada buang-buang duit sekian ratus dolar, jadi aku ambil aja yang 3 tahun dulu, toh bisa perpanjang gitu loh ya. Terus habis itu kan harganya 84 atau 80 sekian gitu loh. Aku tuh mungkin orangnya tuh nggak teliti gitu loh pas ngecharge di mesin gitu loh. Aku tuh malah dapatnya tuh cuman bayar 48 apa, pokoknya kebalik gitu loh. Misal 84 ya, aku tuh di charge tuh 48. Dan aku tuh sadar pas aku udah di rumah ngasihin resitnya itu ke suami aku, nih udah nih, pamerkan ceritanya, udah nih aku udah dapat driving license gitu. Terus suami aku bilang, loh kok murah banget, kamu di charge cuma 40 sekian. Hah,
kok 40, orang 80 kok. Terus suamiku, ini loh lihat dulu resitnya. Terus aku kayak jadi aku bener-bener kayak mau telepon Fikrot, Pak aku salah di charge, tapi nanti kasihan orangnya juga. Terus aku jadi ya wes lah, ini mungkin keberuntunganku, aku cuman mikir gitu ya. Aduh PA banget. Jadi gitulah pokoknya. Buat teman-teman yang masih struggle sama driving test, percayain aja sama ikut sama driving agency kayak gitu. Itu benar-benar kebantu banget. Oke, semangat.